Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wala rasula ba'dah wa li'annahu la ummata ba'dah amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan fikih berikutnya, yakni tentang syarat-syarat pernikahan. Jadi yang namanya syarat itu harus dilakukan, wajib dilakukan sebelum melakukan yang dimasyrutkan, yang disyaratkan. Misal wajib bersuci, berwudu sebelum melaksanakan masyrut, yaitu sholat. Jadi artinya sholat itu tidak akan diterima kecuali setelah bersuci dengan air ataupun debu. Nah, berarti harus diutamakan syarat terlebih dahulu sebelum melaksanakan masyrutnya. Dan ini kita berbicara tentang pernikahan. Berarti sebelum menikah harus diketahui, dilaksanakan terlebih dahulu syarat-syaratnya. Baik, apa sajakah syarat-syarat pernikahan itu? Maka yang pertama, syarat menikah atau pernikahan adalah penentuan setiap pasangan dari suami dan istri, sehingga tidak sah akad pernikahan atau seorang perempuan yang tidak ditentukannya. Misalnya wali berkata, "Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku," padahal dia memiliki anak perempuan yang lebih dari satu, mungkin 2, 3, 4 dan yang lain. Atau dia berkata, "Aku menikahkannya dengan anak laki-lakimu," padahal dia memiliki beberapa anak laki-laki. Makanya dari itu dia harus menentukannya dengan menyebut namanya. Mungkin namanya Fatah, mungkin namanya Muhammad, atau mungkin namanya Fatimah atau Aisyah, atau dia menyebut sifat seperti anakku yang sulung, anakku yang bungsu. Jadi para bapak dan ibu rahimakumullah, wajib ya untuk kita mengetahui syarat ini, yaitu menentukan setiap pasangan, ya, calon istri maupun calon suaminya. Siapa namanya, siapakah statusnya, ya. Boleh disebut nama atau sifat agar tidak salah menikahkannya. Dengan siapa? Dia sebut anak laki-laki, padahal anak laki-lakinya lebih daripada 2. Dia sebut anak perempuan, tapi dia tidak menyebutkan anak perempuannya yang namanya siapa, padahal anak perempuan yang ada banyak. Maka dalam Islam syarat yang pertama, penentuan setiap pasangan dari suami dan istrinya. Syarat yang kedua, yakni ridha, ya, kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya. Maka pernikahan karena dipaksa tidaklah sah, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, walal bikru hatta tusta'zan." Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya. Dan gadis, perawan, tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai izinnya. Hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih.
Jadi harus ridho, harus saling rela. Tidak ada unsur keterpaksaan dalam menikah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, perwalian dalam pernikahan. Harus ada wali di dalam pernikahan. Itu syarat. Maka tidak bisa menikahkan seorang wanita kecuali walinya. Jadi wanita itu tidak bisa menikah kecuali ada walinya. Berdasarkan hadis Nabi SAW. La nikaha illa biwaliyin. Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali. Nah, lalu kriteria wali, ya, Islam menjawab bahwa wali disyaratkan harus seorang laki-laki yang dewasa, yang berakal, yang merdeka, dan yang adil, sahih, walaupun secara lahir. Itu syaratnya wali. Jadi harus ada wali di dalam menikahkan. Karena seorang wanita tidak bisa menikah kecuali adanya wali. Dan yang keempat, syarat yang keempat, yakni syahid atau masyhud, kesaksian atas akad pernikahan. Harus ada saksi. Maka pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi muslim yang adil, dewasa, sekalipun hanya secara lahir. Ya, berdasarkan sabda Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adilun. Tidak sah suatu pernikahan, ya, illa biwaliyin, kecuali dengan seorang wali, wa syahidai adilin, dan dua orang saksi yang adil. Wa makana ghairu dzalik fa huwa batil. Dan pernikahan selain itu, maka pernikahan itu dapat disebut pernikahan batil. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Di sana Imam At-Tirmidzi rahimakumullah, ya, berkata, inilah yang diamalkan di kalangan para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang datang sesudah mereka. Mereka berkata, la nikaha illa bisyuhudin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan persaksian. Ini bahaya ini. Ketika menikah tidak ada saksi, bisa terancam kepada tidak sah. Nah, disyariatkan kesaksian dalam pernikahan adalah bentuk kehati-hatian. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, disyariatkan dalam Islam adanya saksi di pernikahan adalah bentuk kehati-hatian untuk menjaga nasab dan antisipasi kekhawatiran pengingkaran terhadap nasab. Itu tujuannya. Syarat yang kelima, tidak ada penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan, baik karena hubungan nasab ataupun karena suatu sebab seperti persusuan, hubungan pernikahan, musyawarah, atau perbedaan agama dan sebab-sebab lainnya. Misal salah satunya dalam keadaan ihram, baik dengan haji ataupun umrah. Ini harus dimengerti, ini harus diperjelas, ya. Kita harus dipastikan itu ada penghalang atau tidak. Kalau ada penghalangan dari ketiga itu macam tadi, maka dilarang untuk menikah. Itu pembahasan telah kami bahas di siaran-siaran yang sebelumnya. Apabila bersih dari sebab ataupun hubungan nasab atau penghalang-penghalang itu, maka dibolehkan menikah, halal baginya menikahnya. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita pahami sebelum melangsungkan, ya, akad pernikahan, ya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat. Penentuan setiap pasangan dari suami dan istri harus jelas. Yang kedua, kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya. Yang ketiga, adanya perwalian dalam nikah.
Yang keempat, kesaksian akan akad pernikahan. Yang kelima, tidak adanya penghalang, baik karena suatu sebab atau suatu hubungan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.